karena data itu sebelum Yai Roba itu ya di PCNU waktu itu tidak saya temukan, sehingga saya kenalnya waktu itu NU itu yang saya tahu ketika Rois Suryanya, Romo dan Yalin itu baru saya paling tahu zaman itu. Tapi ada yang khas dulu tuh Pak, dulu tuh umumnya pengurus NU itu orang yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Dulu tuh NU itu mesti pengurusnya tidak terlalu jauh dari pusat kota. Artinya tidak karena apa-apa, tidak menyalahkan siapa-siapa. Zaman dulu kan susah Pak, pengurus organisasi itu ada kabupaten dulu loh Pak. Terus kemudian pengurusnya jauh di daerah kecamatan. Itu nama acara bolak-balik kan kasihan dengan yang jadi pengurus itu Pak. Dulu itu naiknya naik umum kok. Orang dulu punya kendaraan Pak, susah Pak, sampai di Mbayat lah habis. Kesana jembatan belum ada, jalan kaki naik umum. Maka kadang-kadang saya ceritani kiai-kiai sepuh Pak, hanya untuk ceramah di Petis Benem saja Pak, kiai itu nginep Pak. Lagi dulu Pak, kan susah Pak. Nah, cerita kepada saya, beliau itu pernah ceramah di Petis. Itu lewatnya saya nggak tahu Pak, ya bener enggaknya. Itu lewatnya itu dilewat dulu Pak, betul ya Pak. Naik sepeda beliau itu Pak, berangkat ngaji di ceramah di sana itu. Bisa lewat Betoyo. Iya, jadi naik sepeda Pak, lewat Betoyo terus masuk ngaji di sana. Itu kalau ngajinya malam, dia nggak pulang Pak, tidur di penduduk situ. Itulah perjuangan kiai-kiai dulu, sepeda Pak. Nah, maka kemudian logis kalau misalkan pengurus dari daerah jauh-jauh, kasihan jadi pengurus. Maka dulu kepengurusan NU itu ya mesti orang sekitar kota, kan gitu kan. Sehingga ya kalau rapat gampang. Nah kantornya dulu di dalam kampung Pak. PCNU dulu, ini yang saya sampaikan banyak orang tidak tahu. PCNU di Trate itu sudah lumayan Pak, itu perkembangan Pak. Dulu kantor NU itu di Bubut Pak namanya, TK Muslimat Bubut di jero kampung, bangunannya gebyok tengok kayu jati yang dilabur kapur. Di Karangpo Pak, di Garnya Buyut Biting namanya. Itu ada. Itu dulu PCNU itu di situ, jero kampung Pak. Kenapa kok PCNU jero kampung? Ya karena NU itu kan masyarakat Pak. Ya. Apalagi pada zaman dulu-dulu itu kan NU itu kan tidak diberlakukan kayak sekarang Pak. Sekarang NU punya bergening Pak. Bupati menentukan apa saja kadang-kadang tanya kepada kiai NU. Kadang-kadang kiai NU jadikan wasilah siapa jadi pejabat lewat nyelotolong kiai NU. Kalau dulu kiai itu kan kiai NU itu sesuatu yang dianggap berbeda dengan pemerintah. Jika pemerintah itu mesti diperusahaan NU nyelapin-nyelapin kampung-kampung kan gitu. Sehingga orang tidak banyak tahu kantor PCNU dalam kampung itu, dan saya nggak tahu sekarang dibongkar atau tidak. Cukup banyak segede rumah Pak, mengendalikan NU kabupaten. Kemudian punya uang bisa beli kantor PCNU yang letaknya di Jalan Hal Tamrin itu, yang sekarang di kantor MBCNU itu. Itu dulu menjadi kantor PCNU kabupaten. Kemudian akhirnya pindah ke yang sekarang ada di pintu tol Bunder itu. Ini sebuah eskalasi peningkatan yang luar biasa. Dan NU dulu itu juga punya rumah sakit Pak. Nggak tahu itu biar kayak apa. Pokoknya ketika rumah sakit ini didirikan, yang mendirikan tokoh-tokoh NU, dermawan-dermawan yang menyumbang juga dari NU Pak. Di rumah sakitnya Gempinate itu kan dulu itu orang NU tahunya rumah sakit, ya itu rumah sakitnya NU dulu itu. Soal itu kemudian bagaimana kepengurusannya, bagaimana tata manajemennya kita nggak tahu. Tapi itu dulu tokoh-tokoh NU yang mendirikan rumah sakit itu. Dan waktu itu rumah sakit itu rumah sakit swasta pertama Pak. Jadi NU itu waktu itu mempelopori tempat kesehatan itu ya rumah sakit itu. Dulu rumah sakit nggak di situ Pak. Rumah sakit dulu itu di Jalan Pahlawan yang nyaga Binati. Iya, dulu Jalan Pahlawan di apa namanya ada pintu besar gitu. Kapan hari itu saya masih tahu, tapi sekarang masih ada atau enggak saya nggak ngerti. Dulu itu di situ Pak, di Jalan Pahlawan itu. Kata orang-orang sih itu dulu, katanya sih saya nggak tahu, itu dibantu atau difasilitasi oleh Pak Haji Ridwan katanya. Tapi itu saya masih kecil cerita itu. Pak Haji Ridwan itu yang memiliki toko emas Persatuan, orang paling kayanya Giri dulu itu, difasilitasi, dipinjami. Kemudian akhirnya namanya dulu Balai Kesehatan NU gitu kalau nggak salah. Kemudian berkembang menjadi rumah sakit besar yang ada di Trate itu, dan sampingnya itu kantor P3. Kenapa kantor P3? Pada waktu itu NU berafiliasi partai di P3, sehingga dijejernya tanahnya itu di situ. Maka sebelahnya itu rumah sakit, sebelahnya itu P3. Dan kenapa kantor P3 di situ? Sekali lagi, dulu itu ketua NU berangkat ketua P3 kan gitu Pak, zaman dulu itu. Nah, kemudian itulah sehingga maka NU ini sangat lumayan lah tua di Gresik ini. Tapi yang paling penting adalah
bagaimana mengembangkan NU itu setelah berkembang itu menjaga asetnya Pak. Sehingga enak itu kan mari gede-gede no, kemudian asetnya nggak jelas, itu jadi masalah Pak. Nah, jadi NU itu begitu, dan NU itu di Gresik Pak. Kenapa kok kemudian NU sangat dipertimbangkan? Ketika partai NU di Gresik yang menang itu partai NU Pak. Ketika pemilu dulu partai yang menang itu partai NU Pak. Jadi NU itu mungkin tidak banyak partai yang Gresik itu. Jadi NU itu partai pemenang di Gresik itu tuh. Partai pemenang. Tokoh-tokohnya dulu siapa ya? Ya, yang kayak Kiai Umar Burhan, Kiai Haji Zaini Sadar, yang duduk di DPR. Iya, di parlemen itu Kiai Suhel Ridwan yang dari Setayu. Zaman itu sudah ada Kiai Suhel. Kemudian Kiai Mas Huisam. Itu tokoh-tokoh lama yang Pak Haji Ismail dari Legowo. Banyak juga Pak. Jadi artinya dulu yang duduk di parlemen karena partai NU yang duduk di situ ya Kiai Pak, Kiai Wahid Tamim. Nah, kakaknya Yai Muhtar Jamil itu duduk di situ Pak. Jadi partainya partai NU, maka yang duduk di parlemen kiai-kiai. Nah, kalau yang dari Bawean ikut dari Bawean ada Pak. Dari Bawean itu yang mungkin agak muda itu Pak Mudhar Jamil. Pak Mudhar Jamil itu tokoh Bawean Pak. Sempat duduk di parlemen Pak, bukan Pak Mudhar, Pak Mudhar Jamil, tapi beliau ini tidak dari unsur NU Pak. Nah, jadi sudah terwarnai di situ Pak oleh tokoh-tokoh santri NU di Gresik itu kan begitu Pak. Jadi kalau ngomong NU memang NU itu kuat di Gresik itu kan begitu. Nah, iya. Kemudian ketika fusi yang menang P3 Pak. Jadi Golkar itu menangnya kemudian. Jadi ini kalau mau konstelasi politik loh Pak, bukan ini jelek, ini bagus, tidak. Dulu kalau ketika zaman NU, partai NU yang menang. Ketika fusi, partai P3 yang menang. Kemudian bila akhir-akhir itu baru P3 kalah, kan gitu kan. Nah, maka ketika awal-awal muncul PKB yang menang, kan gitu Pak. Karena apa? Karena ya memang petanya Gresik begitu, kan gitu. NU-nya iya, kuat. Sejarah tadi. Iya, dan NU itu memang memiliki tokoh-tokoh besar loh Pak yang jarang diungkap. Saya kasih contoh, di Gresik itu ada kiai besar Pak yang namanya Yai Zubair, itu mustasar pertama PBNU, bukan PC loh Pak, PBNU, asal Gresik gitu. Asal Gresik, bisa dibayangkan Pak. Rois Akbarnya Yai Hasyim Asy'ari, beliau itu mustasar Pak, penasehat Pak, yang namanya digunakan nama jalan Kiai Haji Zubair itu Kauman Pak. Memiliki pondok di Kauman. Tapi karena mungkin duriannya pada waktu itu entah nggak sempat atau gimana, sehingga pondok itu tidak sempat berkembang besar. Tapi masih ada sampai hari ini. Ada lagi tokoh besar lagi Pak, Kiai Abdul Fakih Pak. Kiai Abdul Fakih itu tokoh besar Pak, masuk jajaran PBNU. Rumahnya depan stasiun. Stasiunnya nggak ada, depan SMP 2. Iya. Kiai Abdul Fakih Pak. Kiai Abdul Fakih